Halo guys, jumpa lagi bareng gue Mars di Sempat Cerita. Hari ini gue sedikit ingin ngebahas atau ingin bercerita tentang apa yang lagi ramai di media sosial. Salah satunya tagline atau sebuah jargon dengan istilah yang disebut married scary. Sebenarnya kalau kita berbicara pernikahan atau married itu sendiri, di dalamnya memang banyak hal-hal yang akan kita temukan. Seberapa menakutkankah pernikahan atau sebuah hubungan pernikahan? Gue akan bahas dalam versi yang kecil-kecil saja, mungkin dari sudut pengalaman gue atau dari orang-orang yang pernah gue temui. Bareng gue Mars di Sempat Cerita. Jadi gini loh guys, sekitar 4-5 hari yang lalu, gue ngebuka aplikasi TikTok gitu loh. Gue menemukan sebuah unggahan-unggahan dari user-user aplikasi itu sendiri yang menyebutkan atau memberikan tagar married scary. Orang-orang yang menyebutkan itu rata-rata mereka yang ingin mencurahkan isi hati mereka pada pengalaman rumah tangga mereka. Ada di antara pasangan itu yang menyampaikan hubungan pernikahannya selama 3 tahun kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, misalkan KDRT. Biasanya hal seperti ini lebih cenderung terjadi kepada kaum hawa. Kenapa demikian? Karena kaum hawa mungkin dianggap lemah, mungkin cenderung dianggap tidak memiliki kekuatan. Tapi apakah demikian? Seperti itu adanya? Kita bisa kaji lebih dalam lagi tentang KDRT, dan mungkin bukan di sini ranahnya, karena proses pembahasannya akan sangat banyak. Nah, gue kembali ke istilah married scary sendiri. Unggahan-unggahan yang gue lihat di platform media sosial tersebut biasanya tentang curahan hati atau pengalaman, atau tentang hal-hal yang sebenarnya ini belum terjadi pada dirinya. Nah, ini menurut gue yang sebenarnya sih sangat disayangkan dan cukup konyol. Artinya sesuatu hal yang masih ada dalam fantasi seseorang kemudian disampaikan di media sosial. Kayak misalkan seperti ini, kalau nanti gue menikah, gue masih bisa bergaul dengan teman-teman gue apa enggak ya? Kalau misalkan gue menikah terus tinggal di rumah mertua, gue masih bisa bangun siang atau tidak? Hal-hal yang belum terjadi atau belum dilakukan itu muncul juga di unggahan-unggahan beberapa orang terkait dengan married scary seperti itu. Nah, sehingga muncullah sebuah paradigma pernikahan itu kayaknya menakutkan ya. Nah, terus bagaimana gue melihat ramainya tagline married scary itu dari sudut pandang gue, dan gue pengen ngebaginya di Sempat Cerita. Jadi gini guys, gue menjalani sebuah pernikahan sekitar 8 tahun. Kalau dari sudut pandang gue sendiri, pernikahan itu adalah sebuah proses di mana gue ketemu sama pasangan gue ketemu sama keluarga pasangan gue, dan so pasti dari pertemuan, dari sebuah hubungan itu kita tidak bisa menjalankan secara instan. Karena apa? Ketika gue ketemu sama pasangan gue ketemu pada posisi atau pada saat kita sudah sama-sama dewasa. Dua orang yang sebelum saling mengikat rumah tangga itu punya cita-cita, itu punya keinginan, itu punya ambisi, punya impian. Dan melalui pernikahan itu kita menyatukan keinginan yang berbeda untuk menjadi sebuah keinginan yang sama. So, jelas prosesnya tidak instan. Maka dari itu tidak jarang ada perdebatan, ada sedikit cekcok, bahkan mungkin pertengkaran dalam aktivitas atau rumah tangga yang dijalani selama kita masih dalam proses yang wajar. Menurut gue itu sah-sah saja. Kapan itu dianggap tidak wajar? Dianggap tidak wajar menurut versi gue ya, kalau siapapun, entah laki-laki ataupun perempuan, itu melakukan tindakan yang menyakiti fisik.
seperti melukai atau membuat trauma. Lebih parah lagi kalau menyakiti atau mengganggu mentalitas. Jadi menurut gue sendiri, adanya perbedaan ide, adanya perbedaan pikiran, adanya perbedaan gagasan dan lain sebagainya sepanjang itu bisa didiskusikan. Itu bisa menjadi hal yang menurut gue sih bumbu aja sih dalam sebuah rumah tangga. Jadi ya nggak menakutkan banget. Karena sensasi berumah tangga terkadang ya kita bisa tertawa bersama-sama dengan pasangan hidup kita. Kita bisa menangis bareng pada saat susah seperti itu loh. Nah kemudian selain terkait dengan pasangan, yang ramai juga di tagline Made is Scary itu biasanya yang gue lihat ini menyangkut ipar ataupun mertua. Ini juga gue sebenarnya cukup ini ya, cukup warning banget di sini. Karena memang tidak jarang ipar atau mertua juga mencampuri sebuah urusan hubungan rumah tangga secara over. Ya gue sih sebenarnya welcome ketika ipar-ipar gue, saudara-saudara gue, orang tua ataupun mertua gue memberikan nasihat dalam bentuk batasan. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu sumber ketakutan ketika mereka dicampuri secara brutal tanpa sebuah batasan. Nah, oleh karenanya, kenapa pernikahan itu terkesan menakutkan? Ya salah satunya mungkin karena itu. Walaupun menurut gue tidak ada yang benar-benar menakutkan kalau kita bisa memberikan keseimbangan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti karakter kita. Pun kita tidak bisa memaksa orang agar menerima karakter kita. Jadi, menurut gue, dalam sebuah hubungan rumah tangga atau pernikahan, menakutkan atau tidak menakutkan lebih kepada kita sendiri dalam mempersiapkan arah pernikahan itu sendiri. Jadi, apakah pernikahan itu benar-benar scary? Kalau dari gue sendiri, kembalikan kepada kita yang mau melaksanakannya dan menggali serta mencari banyak informasi. Bukan hanya tentang keburukan, bukan hanya tentang kejahatan, bukan tentang KDRT dalam rumah tangga, tapi juga mencari terkait dengan kewajiban atau hak bagi pasangan suami istri dalam menjalin rumah tangga. Karena sebelum masa sekarang, terdahulu sudah banyak cerita-cerita yang dijalani oleh banyak orang tentang pernikahan, dan toh tidak semuanya dianggap menakutkan. Kenapa dianggap menakutkan? Ya karena mungkin era sekarang segala macam bentuk hal bisa dipublish di media sosial. Kita mungkin bisa melihat sejarah dari orang-orang terdahulu yang bercerita tentang pernikahannya. Gue yakin tidak ada pernikahan yang sempurna. Kenapa? Dalam marriage selalu ada istilah rumah tangga. Sebuah jenjang yang harus kita nikmati dan kita jalani bersama-sama dengan pasangan hidup kita di sebuah tempat yang sama, di sebuah atap yang sama, sehingga menumbuhkan nilai-nilai yang mungkin akan mengedukasi dari masing-masing kita sebagai individu yang meninggalkan masa dulu, masa anak-anak, masa remaja menuju masa kemudian. Kita mempersiapkan diri untuk bukan hanya menjadi pasangan suami istri, tapi juga mungkin mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang pengen gue sharing di sini lebih kepada kita tidak hanya sekedar memberikan sebuah justifikasi bahwa pernikahan itu benar-benar menakutkan tanpa sebuah alasan yang jelas. Hanya karena trending di sebuah media sosial, kemudian kita memberikan kesimpulan, menurut gue sih terlalu cepat. Masih banyak artikel, masih banyak buku, masih banyak cerita-cerita yang bersumber yang mungkin kita bisa pelajari. Mudah-mudahan generasi sekarang tidak begitu-begitu amat ya takut dengan pernikahan. So, menurut kalian, apakah pernikahan itu benar-benar menakutkan? Apakah istilah marriage is scary itu benar-benar ada? Gue pengen tahu jawaban kalian. Mungkin itu aja cerita dari gue, sedikit berbagi tentang pernikahan itu menakutkan atau marriage is scary. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Gue hanya berbagi, hanya bercerita versi gue aja sih, lewat apa yang gue mampu. Kurang lebihnya gue minta maaf. Ini yang bisa gue bagi, gue Mars, gue undur diri, dan inilah Sempat Cerita.